Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Widya, apa kabar? Semoga sahabat Widya tengah dalam nuansa bahagia selalu. Ya, pada kesempatan pagi ini Widya akan menceritakan pengalaman Widya menggunakan bus BRT Trans Jateng dari Kutoarjo sampai Borobudur secara gratis, tepatnya pada tanggal 6 September minggu lalu. Ya, awalnya Widya mendapatkan informasi tentang bis gratis ini dari berita Purworejo. Kemudian Widya melakukan konfirmasi langsung ke petugas bis Trans Jateng ini di Terminal Kutoarjo. Dari petugas, Widya mendapatkan informasi bahwa bis ini hanya mampu menampung 15 orang sekali jalan dan pergantian bis 20 menit sekali. Kemudian perjalanan dari Kutoarjo sampai Borobudur membutuhkan waktu 1,5 jam. Dan antrian tidak boleh diwakilkan, kita harus datang di sana duluan dan harus mengambil antrian sendiri-sendiri. Semua penumpang wajib memenuhi protokol kesehatan. Dan Widya juga menanyakan bagaimana liburan yang efektif jika menggunakan bis Trans Jateng ini. Kemudian petugas menjelaskan jika kita ingin berwisata ke Borobudur, kita harus bisa menggunakan estimasi waktu dengan baik. Maksudnya apa, kita nggak boleh lama-lama di sana dan juga nggak sebentar banget, kurang lebih 3 jam. Karena apa? Untuk ambil antrian bis pulang dari terminal Borobudur ke terminal Kutoarjo itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Kemudian Widya menentukan tanggal 6 September itu karena apa? Karena sahabat Widya bisa liburan bareng dan waktu itu juga kebetulan kita sama-sama free. Semua yang dilewatin itu di luar estimasi. Maksudnya apa? Widya tuh kan sudah lama tidak pernah ke Magelang. Gue bayangin tuh dingin, sejuk, dan kita pagi-pagi bisa menikmati sunrise. Ternyata tidak, karena di Borobudur sedang memperlakukan new normal. Jadi kita hanya bisa naik sampai pelataran candi. Setelah itu juga tidak boleh bawa makanan dan minuman, dan jam kunjungan pun dibatasi, yaitu antara jam 8 sampai jam 11.30 untuk pagi, dan jam 1 sampai jam 3 untuk sore. Kemudian Widya berpikir ulang untuk mengambil hari Minggu, tapi setelah menggunakan estimasi yang tepat, akhirnya berangkat deh. Widya berangkat dari rumah pukul 4:30 pagi dan sampai Kutoarjo kurang lebih 15 menit. Setelah itu Widya menitipkan motor dan kita berjalan kurang lebih 5 menit dari titipan motor menuju terminal Kutoarjo. Pada saat itu juga Widya melihat ada bis lewat, bis Trans Jateng. Wah, jangan-jangan aku ketinggalan nih. Ternyata di sana sudah ada 2 bis yang standby, dan bis yang barusan itu merupakan bis 3, dan kebetulan kita juga dapat antrean bis 3 yang berangkat pukul 5.40. Kemudian dari pukul 5.40 kita sampai di terminal Borobudur itu jam 7.17. Dari terminal Borobudur menuju Candi Borobudur kita berjalan kaki yang kurang lebih membutuhkan waktu 15 sampai 20 menit. Setelah itu kita menikmati suasana pagi yang rencananya kita mau jogging dulu di taman, ternyata nggak bisa karena Borobudur baru buka jam 8. Akhirnya kita menunggu di luar dan menikmati suasana pagi orang-orang berolahraga. Kemudian pintu gerbang dibuka pada 7:30, dan namun kita belum bisa masuk ke antrean loket. Kita harus melewati cek suhu dan penyemprotan di stevida. Setelah itu kita baru bisa memberi loket, dan seperti yang telah Widya informasikan, kita tidak boleh membawa makanan masuk ke dalam karena makan dianggap tidak steril, dan di dalam pun sudah ada yang jual makanan dan minuman. Kemudian kita foto-foto dan menikmati taman secara bebas karena kita adalah pengunjung pertama. Maksudnya di jam 8 pagi itu kita benar-benar masih fresh, orang masih jarang, dan kita bebas jogging, olahraga. Setelah itu kita menikmati taman dengan
santai. Setelah santai di taman dan puas berolahraga, kita langsung menghubungi guide karena kita penasaran dengan pelataran candi. Kemudian kita naik, dan untuk naik ke pelataran candi kita harus menggunakan guide dan harganya 100.000 untuk 20 orang. Namun karena Widya cuma berdua, kita bergabung dengan kelompok yang lain. Jadi hanya membayar 20.000 untuk 2 orang. Dan ini bagus banget nih buat sahabat Widya yang datang dengan rombongan kecil, sebaiknya bergabung dengan rombongan yang sudah ada karena apa? Biayanya jauh lebih murah. Kita keliling candi sampai jam 10. Kemudian setelah jam 10 kita balik lagi ke terminal Borobudur menggunakan Grab karena kita buru-buru pengen antrian supaya bisa pulang jam 1 siang. Tapi ternyata apa? Sampai sana kita belum dapat antrian dan akhirnya makan siang dulu. Kemudian balik lagi ke sana juga belum dapat dan baru dapat antrian itu jam 1 siang. Jam 1 siang itu untuk keberangkatan jam 4. Waduh, itu satu hal yang sangat luar biasa hebat, dan videonya telah Widya upload di video sebelumnya. Sahabat Widya dapat menyimak ulang video tersebut. Kemudian kita nunggu sampai sore, dan ketika sudah dapat, akhirnya kita berangkatnya jam 4:30. Begitu 4:30 nyampe Kutoarjo 5:30 ya, dan itu perjalanan sangat cepat, dan kita pulang 15 menit kemudian sampai rumah. Dan begitu sampai rumah sudah pukul 6 lebih sedikit, 6:15. Alhamdulillah perjalanan lancar dan tidak macet. Ini satu himbauan nih buat sahabat Widya yang pengen ke Borobudur menggunakan bis Transjateng, sebaiknya dipertimbangkan waktunya, karena sekali lagi jika kita tidak mengetahui informasi apapun tentang Borobudur, maka kita kesana hanya cuma-cuma karena waktunya terbatas dan kita harus antri yang cukup lama. Oke, itulah pengalamanku menggunakan bis BRT Transjateng. Jangan lupa gunakan transportasi umum untuk mengurangi kemacetan. Sukseskan rencana pemerintah untuk memberi kenyamanan. Sampai jumpa dan salam.